حضرة النبي وبسر النبي سر آل النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Al-qail wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadinil qail utlubul ilma walau bissin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Raudhatul Mubarakah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berkumpulan pada malam yang barokah ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini kita semua mendapatkan rahmat, ampunan daripada Allah. Yang terpenting itu diampuni dosa kita seumur hidup, lahir dan batin. Demikian juga dosa segala keluarga, anak, cucu, dingsanak kita, berataan, tetangga kita, jiran-jiran kita, dan seluruh umat Islam, khususnya umat Islam Samarinda. Kemudian mudah-mudahan juga rezeki kita dilapangkan, diluaskan Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, nyaman mencarinya, kada berbahaya, dan mudah-mudahan diberkahi dengan rezeki itu kita manfaatkan untuk kemaslahatan dunia dan terutama untuk kemaslahatan di akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darain amin. Al-faidatul khamisah fi nafyir riya wal ujbi wal fakhri wal kibri wa ru'yatil amal. Ini menjelaskan tentang menghilangkan sifat riya, ujub, sifat fakhar, yaitu hendak bermegah-megah diri, dan takabur, kibir, wa ru'yatil amal, dan melihat kepada amal seorang. Nah, penyakit-penyakit ini dijelaskan nantinya oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, cucu daripada penyusun Ratibul Haddad yang baru kita baca. Dan mudah-mudahan kita yakin benar dengan kita membaca Ratibul Haddad, kita ini bukan siapa-siapa dan kita kadang memiliki apa-apa, hanya kita melalui para aulia, melalui keberkahan beliau, yang mana kita yakin akan kewalian beliau, mengetahui karomah-karomah beliau. Itu beliau senang aja tuh diziarahi sidin senang, tetapi beliau lebih senang lagi kalau ilmu-ilmu beliau diamalkan. Di antaranya mengamalkan Ratibul Haddad yang disusun oleh yang mulia Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian ajaran-ajaran beliau banyak benar. Di antaranya yang fenomenal benar, yang dikenal benar, yaitu An-Nasaihud Diniyah,
nasihat-nasihat keagamaan yang luar biasa juga yang dikarang oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ini, salah seorang ulama yang sekarang telah bermakom di Jambal Hadramaut. Dan kita dapat keberkahan sidin, dan kita termasuk, kita dan keluarga kita dan orang perumahan ini sekitarnya, dengan berkat membaca Ratibul Haddad di masjid kami. Sejak Covid, sibuk-sibuknya orang, takut-takutnya dengan Covid, kita gini takut juga dengan Covid, kita juga takut. Cuma kita bersandar dengan keyakinan penuh sejak Covid, maka kami selalu memvaksin orang sekampungan yang divaksin, yaitu dengan membaca Ratibul Haddad pagi dan sore. Dan alhamdulillah memang ada 1-2 yang kena Covid, 2 dah kami, cuma ada yang mati karena Covid, ada yang mati karena garing, karena apa, tapi mati Covid kadada. Dan ada masjid tertentu, masjid yang secara berlebihan, ya kada takutan suruh juga berlebihan, kada boleh masuk masjid jar kalau kada bermasker, kada boleh banu mati juga, sekretarisnya mati, ketuanya mati. Matinya Pak, mati karena Covid, seharusnya kada mati, seharusnya yang banyak mati itu di Maninjau. Tapi alhamdulillah, tapi kami pun tidak menentang, kada menentang bujur, karena kami melihat bukan karena kehebatan kita membaca Ratibul Haddad, tapi kehebatan orang yang mengarang Ratibul Haddad ini. Mengarang itu bukan mengarang, maksudnya tuh sidin menyusun bahan bakunya, ampun Nabi juga yang disusun sidin, bukan ulahan sidin itu. Nah, wasil sidin, dan kita yakin karena ini wali besar. Nah, oleh karenanya kada lagi ulun sibuk-sibuk di telepon apa segala, cukup pian aja yakin ja. Insya Allah kalau rumah itu ada dibaca Ratibul Haddad, hantunya kada ada. Artinya kalau ada orang kerasukan jin, kalau bacakan aja Ratibul Haddad, insya Allah pasti, ulun tambah insya Allah pasti jinnya keluar. Kalau masih aja jinnya keluar, berarti orang tuh pura-pura. Tapi kita kada boleh juga kita, artinya secara rumus pura-pura. Wallahu a'lam, siapa tahu jinnya jin yang generalnya yang datang. Nah itu yang mungkin, itu yang tak Nah itulah, jadi yang hebat itu sama sekali bukan kita, tapi Ratibul Haddad, penyusun Ratibul Haddad ini. Nah jadi kalau orang bertakun siapa idola ikam, juri idola ulun Habib Abdullah Haddad, selesai itu aja. Idola kita siapa lagi, banyak ulama-ulama lain, selama dia orang soleh itu idola kita, selamat kita insya Allah. Nah salah seorang cucu beliau ini manuakan, qala Sayyiduna Imam Hujjatul Islam, berkata Sayyiduna penghulu kita Al-Imam Hujjatul Islam, fi bidayatihi, di dalam Bidayatul Bidayah, ini Imam Ghazali, wa ammal ujubu, ujar sidin, adapun ujub wal kibru, takabur. Ujub itu merasa bangga, merasa hebat, tapi itu kada diucapkan lawan orang. Di hati kita, aku ini mana tokoh, mana pemurah, dasar baik sidin, dan sing kada sombong, kada dengan orang baik, kada merasa tinggi, kada merasa apa, merasa baik, kada tuh, cuma masuk ujub, rasa-rasanya ngalih mencari orang kayak aku nih di kampung ini. Nah itu ujub masuk, rusak itu di dalam hati. Di dalam hati, ujub tadi di dalam hati. Amun nyata keluar ketahuan orang, nyata benar sombong adanya. Nah ini kena wa amal ujub wal kibru, takabur wal fakhru, fakhar, megah, merasa hebat tupang, fahuwa da'ul udal. 3 macam ini, ujub, kibir, fakhar, ya. 3 penyakit ini adalah penyakit yang mucil, ngalih diobati, karena tak boleh pulang, itu ujub. Apa yang 3 ini intinya, wahwa nazrul abdi
ila nafsi bi ainil izzah wal isti'azam. Yang tiga ini, seorang hamba memandang kepada dirinya dengan mata yang mulia dan merasa ingin diagungkan. Jadinya memandang dirinya bahwa dirinya ini orang hebat, orang mulia. Dan ketujuh benar amun diambung, dipuji, senang benarnya, itu yang ditunggu-tunggunya. Wa nazaruhu ila ghairihi bi'ani dzulli, dan inya memandang kepada lain selain dirinya itu dengan pandangan menghinakan, wal ihtiqar, menganggap remeh. Jadi orang biasa aja, kecil aja beratan tuh, aku aja yang paling hebat. Memang kenyataannya seperti itu. Amun kenyataannya kadang itu ngarannya mah ada lebih lagi. Kalau orang hebat, orang sugih sombong, kada baik itu. Tapi lebih jahat lagi kalau orang miskin sombong, orang hina sombong. Jalur mana? Ini kan bertingkat-tingkat anunya nih, penyakitnya. Jadi dia memandang orang lain rendah, sementara dia memandang kepada dirinya dengan pandangan mulia dan ingin dibesarkan. Wana tijatuhu alal lisan, kena kesimpulannya, puncaknya itu karena kelihatan tuh di lisannya yang tiga macam ini. Nah, ujub, takabur, dengan fakhar. Karena kelihatan di muntungnya. Misalnya ayyakula, inya bepandir ana wa ana. Ana wa ana. Aku ini hebat. Amun kada aku, kada jalan acara nih. Amun kada aku, ikam kada ada harapan. Kada harapan jadi aku dan aku. Kama qala iblis, sebagaimana iblis bahari bepandir, al iblis lain, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Nah itu, khalaqtani min narin, ya Allah pian ciptakan ulun daripada api neraka. Ini iblis ini buju-buju bepandir dengan Allah Ta'ala nih. Makrifat tuhnya dengan Allah Ta'ala, kenal tuh iblis dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang bepada makrifat, kada sembahyang, kada beribadah, nih iblis bepandir Allah Ta'ala, kenal benar lagi. Pemimpin malaikat lagi, pemimpin di dalam surga sidin 80.000 tahun, kada ada tempat di surga kecuali iblis sudah bersujud di situ. Waktu pemberantasan jin-jin yang nakal di bumi, iblis tuh dijadikan panglimanya turun manu. Cuma iblis dari situ memang kelihatan takaburnya. Nah, ujar iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam itu. Khalaqtani min nar, pian ciptakan ulun daripada neraka, wa khalaqtahu min tin, sementara pian ciptakan Adam itu daripada tanah. Hebat ulun daripada tanah menurut iblis. Padahal lah hebat tanah daripada api. Kalau kayak itu jar bubuhannya, kalau orang masuk neraka karena tanah lah, karena tanah itu memang sakit masuk api neraka, berarti iblis karena diciptakan daripada api, berarti iblis kada apa-apanya api juga, jadi kada panas juga. Makanya iblis tuh kada ada hatinya untuk beriman, untuk taat kepada Allah. Inya berpikiran karena inya kada merasa panas juga, inya api juga, jadi kada apa-apa ay. Nah, ini jangan diputus anunya, penjelasan ini. Bujur inya dari api, tapi bukan berarti api yang iblis yang tercipta daripada api, diciptakan daripada api, malaikat daripada nur. Nah, terciptanya iblis itu daripada api bukan berarti api neraka itu kada terasa panas di
iblis tadi. Sebagaimana Nabi Adam tercipta daripada tanah, sebagaimana Nabi Adam tercipta daripada tanah dan anak keturunannya keturunan daripada tanah, bukan berarti juga kita kalau ditimbuni tanah, dihimpat dengan tanah kada sakit. Seharusnya kan kada sakit karena sama-sama tanah. Ternyata sini ulun mehimpat pianon batu itu dari tanah juga mung kada pecah anu. Nah berarti kan iblis akan merasakan namanya api neraka tadi. Nah, itu masalah iblis direndam di api neraka apa segala, itu urusan iblis dengan Allah Ta'ala, dan itu berada di dalam ilmunya Allah, itu settingan Allah Ta'ala. Kita jangan banyak bertakun itu. Yang kita lakukan sekarang ini adalah kita tidak menyibukkan diri kita dengan iblisnya, tetapi kita menyibukkan diri kita dengan nafsu kita. Kita jihad melawan nafsu kita supaya iblis berjauh daripada kita. Bukan sibuk menyumpahi iblis. Daripada menyumpahi iblis, lebih baik kita baca sholawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian wasamaratuhu, buahnya anu nih, daripada 3 penyakit tadi, ujub, fakhar, dan sombong tadi. Buahnya fil majalisit tarafu'i wa taqaddumi. Buahnya itu akan kelihatan di majelis-majelis yang hendak bersesombongan, bertinggian, hendak berdahuluan hebatnya. Kelihatan di situ padanya membusungkan dada. Wa talbut tasadduri fil muhawarah, dan mencari bagaimana dia bisa berada pada posisi yang paling terdepan ketika dia berbicara. Artinya berpandir paling lancar, cok bagus dia menjelaskan pakai dalil, pakai itu, pakai ini. Sambil juga yang lainnya karena lalu inya pembanyaknya berpandir menjelaskan, padahal di sini ada ahli, di sini ada wali, di sini ada orang, sidin pandir terus. Nah itu kelihatan karena ada sifat takabur, karena kadang kamu menahan hawa nafsu tadi, gejolak hawa nafsu. Wal istingkafu min ayyarudda kalamahu alaih, kada hakun. Artinya penderannya tuh kada mau dialahkan. Artinya kada mau kalah, pokoknya kada mau ditolak. Fal mutakabbir alladhi in wa'iza anifa wa in wa'aza anafa fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi fa huwa mutakabbir. Siapapun yang merasa memandang dirinya lebih baik daripada seseorang, daripada makhluk Allah Ta'ala, takabur atau jadi nengke apa cara memeriksa kita, barometernya, alat untuk mendeteksi bahwa kita ini takabur, gampang aja. Pian tuh merasa hebat daripada bini pian, sudah itu cukup aja, sudah memadakan takabur. Ya bini disari kita itu tuh. Demikian juga bini merasa lebih baik daripada laki, cukup aja itu sudah takabur orang terdekat dari kita. Di majelis kita berduduk, majelis yang lain kada hebat, aku aja. Nah di majelis dimanapun, kalau kita sudah merasa tinggi daripada orang lain, nah itu sudah tandanya kita takabur. Jadi mengetahui takabur itu kalau kita merasa tinggi daripada orang lain, atau dia melihat, memandang dirinya lebih baik daripada seseorang, daripada makhluk Allah Ta'ala. Lawan kucing pang, bahkan lawan kucing. Lawan anjing pang, bahkan lawan anjing. Kalau anjing mati jadi tanah, kalau aku mati musia, aku mati kafir, mati maksiat, aku kada tahu ujung hidup. Lalu inya kada wani. Dengan hewan aja merasa lebih hina, apalagi dengan manusia. Cuma jangan juga, artinya ini
permainan lenggak-lenggok batin kita, maandak batin kita kayak itu. Cuma karena kita misalnya kita profesi pengusaha, jangan juga merasa rendah hati dengan pusat lalu kena sekantoran orang disalami ke mall bersalaman karena merasa rendah hati kadang kayak itu juga pang. Bukan berarti juga kita kada boleh bepandir tinggi. Bepandir tinggi ada waktunya kapan kita pandir tinggi, ketika kita menjelaskan ini, dan memang waktunya kita perlu kada kawa. Jadi harus pintar-pintar juga, kada bodoh amat tuh memahami takabur itu lalu tawadu, merendahkan awaknya yang diperlihatkan, kada batin yang kita pasang. Nah ini kan halus benar, dan pembiasaan ini ngalih kalau kita kada melatihnya. Jadi takabur kalau memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Bal yang bagi laka anta alama al khairu man huwa khairun indallahi ta'ala fid daril akhirah. Maka hendaklah mau ndak mau bagi engkau itu mengetahui bahwa yang namanya kebaikan adalah orang yang baik di sisi Allah ketika kena di akhirat. Kalau di sini belum tuntung, ujar guru Padang, ikam jangan memadahkan diri ikam hebat. Ikam selamat jangan bepada selamat, lalu orang lain kada selamat. Ikam boleh memadahkan diri ikam selamat kalau kedua kaki ikam, kedua batis ikam sudah masuk ke dalam surga dua-duanya. Hanya ikam bepada selamat, hanya ikam bepada hebat ya, situ ada apa lagi di dalam surga. Karena di dalam surga itu sendiri kada ada lagi juga orang takabur. Kada ada lagi orang takabur. Hiri ati aja gilin juga kada ada juga. Kalau pangkena merasa kada nyaman kada ada lagi, atau kalau merasa tersinggung kada ada di surga itu. Yang ada salaman salama, yang ada selamat, kata-kata yang baik, yang nyaman, yang maasyikakan. Nah itu kata-kata orang surga. Nah itu kita latih mulai di dunia. Nang kayak apa supaya muntung kita ini jadi nyaman di hati orang, jadi pahala kita. Apapun yang kita anuakan supaya jadi pahala bagi orang lain, kada lagi membuat hati orang rusuh. Rusuh dalam pengertian bahasa Arab lain pengertian. Rusuh tuh kacau gara-gara kita mun bepandir ujar banjar karau, bilang kada nyaman didengar. Nah itu bisa kita kurangi mungkin, tapi dengan kita mengetahui bahwa yang namanya kebaikan tadi adalah kebaikan di sisi Allah Ta'ala kelak di akhirat. Wa huwa maqufun ala khotimah, itu terhenti ketika di penghabisan. Jadi kebaikan kita itu, kita baik atau kadanya dilihat waktu kita mati. Innamal amru bi khawatimihi, sesungguhnya perkara itu di akhirnya. Nah makanya kita disuruh berupaya. Jadi kayak apa jar? Kalau kita beribadah ini berpotensi bisa sombong. Biasanya kita beribadah bisa merasa karena ibadah kita banyak, orang lain kurang, atau orang maksiat, lalu hati kita menggerutu, menyambati macam-macam di dalam hati ini. Amun tak keluar di muntung tambah plus dosa gibah, kada gampangan itu dosa singganalan. Nah lalu di dalam hati menggerutu apa segala. Nah hendaklah kita pasang di dalam batin kita bahwa aku belum tentu juga. Yang pasti, yang tentu itu matinya pasti kita, tapi baiknya dalam keadaan mati dalam keadaan baik itu belum tentu. Tetapi kita jangan putus asa. Kita punya Nabi yang baik, kita punya Allah yang Maha Pengampun. Jangan khawatir, asal jadi umat Nabi Muhammad, sebelum minta ampun pun yang berdosa diampuni Allah Ta'ala. Tapi ingat, ini pembicaraan bukan untuk meringan-ringankan syariat, hanya untuk membesarkan diri kita, membesarkan semangat kita supaya jangan juga putus asa di dalam mengejar rahmat Allah Ta'ala. Artinya orang yang berdosa aja diampuni, apalagi kita yang sembahyang, walaupun sembahyang kita belum kada seberapanya, ilmunya masih kurang, tapi alhamdulillah. Kenapa aku jadi umat Nabi Muhammad?
Ujar Allah Ta'ala, ku ampuni dosa umat Nabi Muhammad sebelum inya minta ampun. Majar, masakah itu jar? Bukti akan. Orang ada orang baik, jangankan Allah Ta'ala, jangankan Nabi, orang biasa aja, orang yang baik hati dari kalangan awam, batinnya bagus. Apa? Ketika orang bertahun-tahun berbuat jahil lawan sidin, lalu orang itu minta ampun banar ulun selama ini nah berdosa banar ulun pian minta maaf. Apa ujar sidin? Anu nakai ikam sebelum minta maaf sudah kumaafkan. Banyak kalau orang kayak itu kalau sebelum minta maaf, apalagi Allah Ta'ala. Nangke apa jar siksa Allah Ta'ala yang disediakan bagi orang-orang yang maksiat itu kan ancaman. Ancaman belum tentu. Kalau ancaman, tapi kalau janji Allah Ta'ala untuk kebaikan pasti dipenuhi. Tapi untuk ancaman dengan rahmat Allah Ta'ala hanya ancaman. Tapi bukan mengecil-ngecilkan untuk berbuat maksiat. Karena ketika kita beribadah, yang kita ingat waktu pertama kita beribadah apa? Kalau kita beribadah, yang kita ingat waktu kita beribadah adalah bahwa aku beribadah ini karena ditolong oleh Allah Ta'ala. Jadi di awal yang kita ingat, aku beribadah ini karena diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menolongi, maka aku kawa beribadah. Coba akan kalau kita seorang berusaha untuk beribadah kada mungkin. Karena berkatnya Rasulullah, karena selalu mendapatkan dekengan dari Rasulullah, karena nur Nabi yang bersemayam, yang kita aktifkan nur yang diberikan Allah nugerah itu melalui sembahyang tadi. Lalu tak ingat ini semua berkat Rasulullah, ini semua karena mendapatkan taufik dari Allah sehingga aku kawa beribadah. Lalu buah daripada itu mewarisi ibadah, semakin tinggi ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin rendah hatinya, semakin takut inya dengan Allah. Nah itu buah hasil daripada ibadah yang diawali ingat akan nikmat Allah Ta'ala ketika dia memulai ibadah. Itu untuk ibadah. Untuk maksiat, kalau kita kebetulan terlanggar-langgar perintah Allah, maklum nafsu yang masih ada di dalam diri kita belum dikendalikan, lalu terlanggar, kasihan sidin. Nah yang diingat apa? Jangan di awalnya diingat aku ini terlanggar, ini sudah takdir ya. Jangan. Aku ini berzina dasar takdir kejo sudah kayak ini. Aku ini mungkin sudah takdir Allah Ta'ala. Kadusa dulu dibawa-bawa anu Allah Ta'ala. Jadi yang diingat ketika kita berbuat maksiat, yang diingat adalah azab iqabullah, azab siksaan al-alim yang sangat pedih. Itu yang kita ganang. Ada yang kun maksiat aku dipukuli orang, amun aku maksiat dibakar orang, dirandam orang di api neraka nih. Lalu inya tak ingat itu, lalu terbukalah hatinya untuk bertobat ketika inya maksiat. Tapi amunnya waktunya maksiat, apalagi dimain-mainkan maksiat itu, dah apa jar kita berzina ini merami anu benar jar supaya menyamani orang kan berpahala juga. Itu jangan, itu salah anu pandernya. Cari aja, lebih baik kita malawak aja, lebih baik kita mahalabio yang lain-lain. Kalau perlu dicatat supaya halabio itu kada hilang, dicatat, dibukukan supaya kita kawa itu aja bekasah itu, bukan kisah agama yang dipelintir. Biar aja jar aku kena aku ini takutan pang aku ini kada mau masuk surga jar, cuma kena aku hendak duduk di hadapan pintu surga, berdiri-diri di depan pintu surga. Ini sudah proses, tinggal masuk. Yang masuk surga, yang ke neraka. Cuma sidin ini orang baik, kada mau masuk surga. Mungkin sih salah pandir, kalau mungkin
cuma salah pandir. Aku ini kada mau masuk surga jar. Cuma aku di hadapan pintu surga aja. Jadi karena malaikatnya penjaga surga lengah beluncat, aku masuk ke dalam. Itu kan main-main sama Allah Ta'ala. Itu malaikat itu kisahnya jadi anak Allah Ta'ala, supaya memperlihatkan kebesaran Allah Ta'ala. Bukan berarti malaikat itu bisa lengah, ya. Itu super canggih itu malaikat. Perangkatnya yang kada kawa lepas, yang kada mungkin tak salah. Kecuali spesial malaikat itu bisa kada ingat, yaitu terhadap catatannya sebiji aja malaikat yang bisa lengah, yang bisa kada ingat. Catatannya bisa hilang, bisa kada ingat lagi di catatannya. Yaitu ada satu riwayat ketika orang yang banyak dosa minta ampun kepada Allah, kan sudah dicatat tuh, catatan yang dicatat tuh, nah malaikat kada ingat lagi. Jadi kita kada lagi berdosa. Itu kehebatannya. Jadi kita ini orang beriman, ya Allah, ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah pian jadi nabi kami. Ya Allah, terima kasih kami orang beriman nih. Menang kayak apa aja dosa kami, berzinahnya 1000 kali, narkoba, minum minuman keras sudahnya, sembahyang kada, tapi begitu inya minta ampun langsung diampuni Allah Ta'ala. Itu khusus bagi orang beriman, khusus bagi umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau umat terdahulu, kalau inya membunuh orang, wajib bunuh diri. Kalau bertobatnya orang bahari, disuruh, Nabi Musa kan disuruh bunuh diri. Kita mana ada. Bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan tobatan nasuha, diampuni oleh Allah Ta'ala. Bagaimana supaya dosa kita mudah diampuni Allah Ta'ala? Kita gandeng Rasulullah SAW. Biar bagaimanapun ketika kita datang ke Nabi, lalu kita minta ampun kepada Allah, lalu Nabi memintakan ampun juga, hanya kita menemui Allah Ta'ala yang mengampuni kita, dan kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Nabi kita. Nah lalu kita banyaki salawat, banyaki mengganang Nabi kita, supaya kita dapat keberkahan di dalam hidup ini. Nah lalu kehidupan kita ini tergantung kepada terakhir daripada hidup kita, al-khotimah. Kalau ulun pribadi, mati itu wayah-wayah ingat, wayah-wayah kada. Cuma kalau sudah ingat meyakinkan, karena berhubung ternyata setelah kita tua umur 55 tahun ini, ternyata sudah terbayang-bayang, terasa tua itu, terasa bahwa kita bakalan pasti mati. Kalau kakak-kakak ini memang kada ada berpikiran matinya, makanya ketujuh beluncat, mulai dimaklumi aja kakak-kakak. Tapi luar biasa kalau dia masih muda, anak-anak itu. Kalau orang tua bertobat itu bagus, tetapi lebih bagus lagi anak-anak sudah kada berdosa tuh inya bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah itu yang luar biasa, sangat luar biasa. Nah jadi wa makupun al khotimah, fa'i'tiqaduka fi nafsika annaka khairum min ghairika jahlun mahdun. Ikam meyakinakan di dalam diri ikam, yakin bahwa ikam lebih baik daripada yang lain. Umpama guru lengkap, ilmunya lengkap, lalu merasa lebih baik daripada guru yang lain, maka itu ujar sidin itu adalah bungul mahdun, bungul bujuran, bungul buntat tolol. Ini kada maanu lah, ini kata-kata bungul ini kan kada menyanu, ini maanu kita seorang, kalau jadi aman aja. Sebab kita rancak dikritik orang kan kalau sesambat bungul. Ini bungul menyambati diri kita sendiri. Jadi bungul asli kalau orang meyakinkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Tetapi kalau kita punya keistimewaan, masa kita kada tahu bahwa kita lebih hebat daripada orang? Tahu aja. Kalau yang kada boleh itu kan merasa, maete, katakan pintangan ini, nah aku memang
secara keilmuan aku baik ibadat, cuma kada pernah merasa mungkin orang ada lagi yang lebih baik yang bisa mengalahkan kehebatanku yang ada sekarang ini. Artinya kehebatanku ini mau kada Allah Ta'ala menolongi. Kalau kada berkat Rasulullah aku ini kada hebat. Nah orang lain di atas langit ada langit, kecuali itu istilah untuk kita sebagai hamba. Tetapi untuk Nabi kada ada, Nabi di atas Nabi kada ada lagi kecuali Allah Ta'ala. Walam yata'addani ahadun, kada ada yang bisa melampaui aku. Nah kita ini, tapi Nabi dalam kondisi seperti itu, Nabi adalah hamba Allah Ta'ala yang paling tawadu. Nabi, bayangkan Nabi dalam kondisi terbaik, fit, selalu berada di hadratullah. Nabi merasa yang paling tawadu, paling tawadu di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Makanya pantaslah Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang merasa mengiktikadkan pada dirinya bahwa inya lebih baik daripada lainnya, maka itu bungul yang nyata, bungul bebujuran. Bal yang bagi Allah tanzura ila ahadin illa tara'ana khairum minka. Bahkan ikam hendaknya jangan memandang kepada seseorang kecuali orang itu lebih baik daripada ikam. Wa innal fadla lahu ala nafsik. Dan sesungguhnya ikam yakin, ikam sesungguhnya bahwa keutamaan itu, keutamaan orang itu mengalahkan andai kata ikam beisi jua kebisaan, kada papanya kebisaan aku lawan sidin itu. Kayak itu tuh kita kada papanya. Fa in ra'aita sagiran, misalnya andai kata ikam melihati orang kekanakan ujar sidin, kulta hadza lam ya'sillaha, kekanak halus nih inya punya keistimewaan, inya kada maksiat, aku sudah tuha. Wa ana asaituhu, aku ini maksiat kepada Allah, fala syakka annahu khairum minni, maka aku kada ragu lagi, yakin inya lebih baik daripada aku. Kekanakan tuh inya kada berdosa, selesai. Jangan minto nih kekanakan nih, aduh mucil mulai halus, aku sudah banyak ibadah di hati, itulah banyak ibadah. Bah, artinya ibadahku tuh seujung kuku aja ku bariawaninya selamatinya. Oh, kisah kayak itu. Nah, orang menyuruh bahwa ini kekanak kada berdosa, aku maka sing tuhaan banyak sudah dosa lawan Allah Ta'ala, maka aku kada ragu kekanakan ini wali Allah Ta'ala, selesai. Nah, wa in ara'aita kabiran, amun kita melihat orang yang lebih tuha daripada kita, kulta, lalu kita berpandir, hadza qad abadallah qabli, sidin yang tuha ini jauh badahulu, aku hanya lahir, sidin sudah 35 tahun, 35 tahun sudah beribadah dengan Allah Ta'ala. Tadulu sidin beribadah daripada aku. Fala syakka anna khairum minni. Kada ragu lagi si sidin yang tuha ini nah lebih baik daripada aku. Apalagi nya sudah umur 70 tahun. Ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi kita orang 70 tahun diampuni dosanya. Aku masih 30, masih 40, jauh benar daripada sini. Belum tentu aku nih dalam keadaan belum beribadah lagi. Sidin banyak ibadahnya, nyata sidin diampuni. Nah, nyata sidin lebih baik daripada aku. Nangka itu melihat orang tuha, jangan dibalik, ini tuha terbanyak sidin kalau dosa daripada aku. Dibaliknya cocok benar. Nah itu. Nah, jadi yang tuha jangan dipandang kayak itu. Wa in ra'aita aliman, pulang. Amun kita melihat orang alim, qulta hadza qad u'tiya malam u'ta. Ini sidin ini yang alim ini dibari Allah Ta'ala ilmu, aku kada dibari. Yang sidin beisi keistimewaan. Namun melihat orang alim, wa balagha malam abluk, sidin sudah sampai, aku belum sampai. Istilahnya kalau orang alim kawa menilai aku yang bungul ini, sidin kawa menilai aku bungul. Kenapa? Sidin tahu kalau aku kada mungkin bisa menilai sidin. Ya, sidin tuh kawa menilai aku yang bungul ini karena sidin pernah jadi bungul kayak aku, kada tahu apa-apa.
Nah sekarang sidin alim, aku kada kau mencapai itu. Jadi sidin nyaman badan menilai aku, sementara aku kada kau menilai sidin karena aku belum jadi orang alim. Nah jadi wa balagha malam abluk, sidin sampai sebelum yang belum aku sampai. Wa alima ma jahil tu, sidin tahu aku bungol kayak itu. Lalu fakaifa aku numislahu, nang kayak apa aku bisa sama aja kada kawa lawan sidin, apalagi lebih merasa hebat lawan sidin. Wa itu tuh kalau melihat orang alim. Wa in ra'aita jahilan, ini cara menghilangkan takabur tadi. Amun malihati orang bungol pang, kulta ikam bepandir perang haza qada asallaha bijahlin. Orang ini andai kata inya nih bermaksiat dengan Allah Ta'ala inya karena kada tahu. Nah, wa ana asaitu bi ilmin, aku ini alim tapi aku alim melanggar. Fahujjatullah alayya akad, maka Allah Ta'ala akan memperbal aku lebih daripada inya. Artinya aku terberat hukumannya. Wala adri bima yuhtamuli wa bima yuhtamulahu, aku kada tahu juga apakah aku inya mati baik atau aku mati kada baik, atau inya yang aku yang mati baik atau inya mati kada baik, kada tahu. Yang nyata aku kada tahu juga bahwa orang ini maksiat karena inya kada tahu. Kalau aku maksiat sudah tahu, taganan aku dosanya. Wa yansalla bi islamihi min dzunubihi. Mana tadi? Asal bi wala adri ma yuhtam. Sudah. Wa in ra'aita kafiran. Nah, ini orang kafir pula. Sedikit lagi. Amun ikam pang melihat orang kafir, kulta ikam pandir. Wala adri, aku kada tahu jua asa ayuslima. Musyahinya masuk Islam kada tahu. Wa yuhtamu lahu bi khairil amal. Lalu inya mati karena dalam keadaan amalnya yang baik, inya sudah berislam, mu'allaq. Wa yunsallu bi islamihi min dzunubihi. Lalu dengan Islamnya itu dicabut segala dosa-dosanya karena orang yang kafir. Lah, ini kalau tahu nih orang kafir ini kalau inya berislam, begitunya berislam habis dosanya. Dosa apa aja, bezinah apa segala, langsung gugur semua dosanya. Jadi bayi hanya lahir, otomatis sudah aku jauh di bawahnya, musiah kayak itu nah. Wa kama tansallul sya'ratu minal ajin. Ayo, maka sebagaimana terlepasnya keluarnya rambut daripada adonan itu kan nyaman benar. Wa amma ana, adapun aku wal iyadzi billah, naudzubillah pang, mun aku mudahan jangan terjadi. Cuma musiah kalau aku merasa takabur lebih baik daripada orang kafir tadi. Orang kafir beriman langsung habis dosanya. Adapun aku ini kada tahu juga, fa asa ay yudillanillahu fa'akfuru, musiah aku sasat lalu aku bakal kafir. Jadi orang kafir kada tahu kita. Jangan merasa oke-oke, belum tentu. Kita aja hendak beribadat, aku besok hendak baca ini, hendak baca itu, kada terlaksana. Kena aja aku kena baca Quran, kena bulan Ramadan ini, kena aku hendak aku hendak beribadah, kada tak belum tentu kalau berataan. Apalagi ini iman. Kecuali kembali kepada rumus guru Padang, jangan merasa selamat ikam sebelum kedua batis ikam masuk surga kedua-duanya. Wa yuhtamali bisyarril amal, cabut nyawaku, imanku dicabut karena aku mucil, akhlakku kada bagus, batin kada bagus, dicabut, lalu aku mati dengan jahat gawian. Fayakunu ghadan minal muqarrabin. Fayakunu fayuhtamali bisyarrinil amal. Fayakuna ghadan, maka jadilah dia besok minal muqarrabin. Si kafir itu termasuk bubuhan para muqarrabin, para nabi, para aulia. Wa ana minal mubadin, sementara aku termasuk orang yang jauh, orang-orang yang pendosa. Nah ini jangan merasa hebat. Cuma
orang Cina mualafnya masuk Islam. Ujar gurunya, ingatlah Hikam Jar, kalau jadi mualaf ingat 5 perkara jangan ditinggalkan. Mereka sebagai Islam kena 5 perkara diingat-ingat, 5 perkara itu dilaksanakan. Waduh, orang Cina ngalih juga masuk Islam nih, aku hendak kerja di masuk Islam. 5 perkara. Aku 1 perkara aja terjual rumah, apalagi 5 perkara ini. Hantu Cina bungul. Jadi orang mas 5 perkara itu 5 waktu, jangan rukun Islam jangan 5 perkara aja dijual, terjual Dan ada kejadian jujur, Om Daus ini kisah dari Om Daus juga. Om Daus itu meninggal pangsin sudah. Orang apakah? Orang Cina kah? Orang Korea? Masuk Islam. Imba masuk Islam, betakun-takuninya apa nih dianuakan, betasmiyah aja sih dia, tasmiyah, betasmiyah mengganti ngaran nih ya, berselamatan lah minta bolehlah betakun jar ujar yang orang Korea ke orang Cina kada tahu juga. Pokoknya kada bisa bahasa kita. Ada penterjemah. Betakunya penterjemah, tolong sampaikan oninya. Aku hendak ketemu Allah jar. Jadi yang penterjemah wan Om Daus itu almarhum Om Daus, ini hendak ketemu Allah Taala. Bolehkah? Om Daus boleh benar. Boleh benar. Hadangis tumat. Aku maasah parang. Aku maasah parang. Jadi gasan apa jar tuh? Gasan menyembelihinya. Jadi punya sudah mati nyaman ketemu Allah Ta'ala. Aku panggal Jadi diterjemahkannya ikam hendak ketemu Allah Ta'ala. Nah disembelih sidin, maasah parang sembelih sidin. Kadosa jar. Ujar Om Daus, nyamannya muha. Aku sudah bekatuhaan ini berapa kali kada pernah ketemu Allah Ta'ala. Hanya masuk Islam, anak ketemu Allah Ta'ala langsung nyaman benar muha, sembelih benar lagi. Nah, tuh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pepadah-pepadah daripada ulama kita yang bahari ini. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.